fisika dasar itu apa sih dan apa saja yang terdapat dalam materi fisika dasar? Nah, kali ini kita akan membahas materi-materi yang ada dalam fisika dasar. Masuk kepada materi pertama, yaitu fisika dasar. Fisika adalah ilmu yang mempelajari fenomena alam serta interaksi antara jenis materi dan energi yang berbeda. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan konsep-konsep fisika dalam berbagai aspek, seperti pergerakan objek, interaksi gaya, perubahan energi, dan perilaku cahaya. Oke, di sini aku akan membawakan materi yang pertama, yaitu mekanika gerak dan gaya. Apa sih mekanika itu? Mekanika adalah cabang fisika yang mempelajari gerak dan gaya yang bekerja pada benda. Nah, mekanika ini mencoba menjelaskan bagaimana benda bergerak dan apa yang memengaruhi pergerakan tersebut. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk penerapan mekanika sendiri di sini, aku mengambil contoh yaitu mengendarai kendaraan bermobil. Saat mobil berlaju dan tiba-tiba mendadak mengerem. Nah, bagaimana prinsip mekanika ini dapat menjelaskan cara kerja rem dalam menghentikan kendaraan? Mekanika menjelaskan bagaimana mobil bergerak saat diberi gaya oleh mesin, bagaimana rem bekerja untuk menghentikan kendaraan, dan bagaimana kendaraan berbelok saat kita mengubah arah setir. Nah, secara keseluruhan, mekanika membantu kita untuk memahami gerak dan gaya dalam suatu fisika, serta bagaimana benda-benda berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya ada energi dan hukum kekekalan energi. Energi adalah kemampuan suatu sistem atau benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi dapat hadir dalam berbagai bentuk seperti energi kinetik, energi potensial, energi panas, energi listrik, energi kimia, dan energi lainnya. Hukum kekekalan energi adalah prinsip dalam fisika yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contoh penerapan hukum kekekalan energi dalam kehidupan sehari-hari seperti saat membakar lilin. Energi kimia dalam lilin berubah menjadi energi panas dan cahaya ketika lilin dinyalakan. Hukum kekekalan energi adalah konsep fundamental yang menjelaskan bagaimana energi berpindah dan berubah bentuk. Dalam kehidupan sehari-hari, energi adalah konsep yang sangat penting karena hampir semua aktivitas melibatkan penggunaan dan perubahan energi. Fluida dan tekanan. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk dengan mudah ketika dikenai gaya. Fluida mencakup cairan seperti air dan gas seperti udara. Salah satu sifat utama fluida adalah ketidaksemampuannya untuk mempertahankan bentuk tetap. Fluida selalu menyesuaikan diri dengan wadah yang ditepatinya. Fluida sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti aliran air di pipa, aliran darah dalam tubuh, dan aliran udara di atmosfer. Lalu di fluida ada beberapa hukum, yaitu pertama ada hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup dan dituliskan secara merata ke segala arah. Contohnya rem hidrolik pada kendaraan memanfaatkan hukum Pascal untuk mengalirkan tekanan dari pedal rem ke sistem rem di roda. Prinsip Archimedes. Benda yang terceluk sebagian atau seluruhnya dalam fluida akan mengalami gaya angkat ke atas yang besar sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Contohnya, kapal dapat mengapung karena berat air yang dipindahkan sama dengan berat kapal. Selanjutnya, hukum Bernoulli. Dalam fluida yang bergerak, jika kecepatan fluida meningkat, tekanannya akan menurun. Contohnya, gaya angkat pada sayap pesawat terjadi karena perbedaan kecepatan dan tekanan udara di atas dan di bawah sayap. Contoh tekanan fluida dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah menyemprot parfum. Dengan menekan arah semprot, tekanan di dalam botol meningkat, memaksa cairan yang keluar dalam bentuk kabut halus. Tekanan dan fluida adalah konsep penting yang tidak hanya menjelaskan berbagai fenomena alam tetapi juga menjadi dasar teknologi seperti hidrolik, pipa, saluran air, dan penerbangan. Lalu yang keempat ada termodinamika. Nah, termodinamika itu adalah cabang fisika yang mempelajari hubungan antara panas, suhu, energi, dan kerja dalam suatu sistem. Termodinamika bertujuan untuk memahami bagaimana energi termal atau panas berubah bentuk dan memengaruhi sifat-sifat fisik suatu sistem.
seperti tekanan, volume, dan suhu. Nah, lalu panas adalah bentuk energi yang berpindah dari suatu benda ke benda lain. Akibat perbedaan suhu, energi panas selalu berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda suhu rendah hingga tercapai keseimbangan termal. Nah, lalu suhu adalah ukuran kuantitatif dari tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Secara ilmiah, suhu menggambarkan energi kinetik rata-rata dari partikel-partikel dalam suatu benda. Suhu diukur dalam skala Celcius dalam bentuk C, lalu Fahrenheit itu F, lalu Kelvin itu K. Contoh panas dan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang dipikirkan yaitu kipas. Nah, kipas itu apa sih yang teman-teman pikirkan? Itu yaitu kipas itu secara langsung atau tidak itu mendingin udara. Nah, tidak, karena itu kipas itu mempercepat perpindahan panas dari tubuh kita ke udara, membuat kita merasa lebih sejuk. Jadi kipas itu tidak langsung, tapi dia mengalami perpindahan dari tubuh ke panas itu secara bertahap. Lalu ada hubungannya panas dengan suhu. Nah, panas itu adalah bentuk energi yang berpindah, sedangkan suhu adalah ukuran tingkat energi tersebut.